Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Selamat sore kepada seluruh kelompok-kelompok FA, GBI, Medan Plaza. Sebelum kita mulai ibadah FA kita pada sore hari ini, mari kita bersatu terlebih dahulu dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga. Jikalau pada sore hari ini Tuhan kami boleh bersatu hati, bersekutu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, sharing firman, kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk kami memahami dan menjalankan seluruh sharing firman yang akan kami sampaikan pada hari ini ya Bapa. Biarlah kiranya kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati yang taat dan pikiran yang memahami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati media ini sebagai perpanjangan tangan kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi sore hari ini ibadah FA kita yang kita ambil dari kitab Roma 6 ayat 13 ya. Roma 6 ayat 13 isinya, mari sama-sama kita buka. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Perikopnya kitab Roma 6 ayat 13 ini berjudul Mati dan Bangkit dengan Kristus. Artinya apa? Di kalimat yang pertama kita jelas membaca, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Dan jangan kita lagi menyerahkan anggota-anggota tubuh kita, maksudnya di sini adalah kehidupan kita, karena kehidupan kita telah ditebus oleh Yesus Kristus pada saat kematiannya di kayu salib. Ya, jadi kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita harus hidup kudus. Karena apa? Karena Tuhan tidak memanggil kita untuk melakukan apa yang cemar. Tuhan memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus. Mereka yang menolak kekudusan sama dengan menolak Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa memang kita tahu bahwa dosa itu sangat memikat. Sedangkan di sini kita sudah dikatakan untuk jangan lagi menyerahkan kehidupan kita kepada dosa. Tidak mudah untuk melepaskan diri kepada dosa. Tuhan mau supaya kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Tuhan tidak memanggil kita untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Mereka yang menolak kekudusan itu sama dengan menolak Allah. Ya. Kita dikuduskan bukan karena amal dan perbuatan baik kita, tetapi kita dikuduskan oleh karena Tuhan, oleh karena Yesus Kristus menguduskan dirinya untuk kita, bukan karena hebat kita, tapi oleh karena darah Yesus yang mati di kayu salib. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, pada saat kita dibaptis dalam Kristus, kita tahu bahwa kita juga sudah dibaptis dalam kematiannya. Saat Yesus mati di kayu salib, ya, kematiannya itu juga sudah mematikan. Kematiannya itu menunjukkan kematian terhadap dosa, bahwa manusia lama kita juga telah turut disalibkan, supaya tubuh kita yang dulu penuh dengan dosa hilang kuasanya, dan kita tidak lagi menghambakan diri dengan dosa. Kita tidak lagi berkompromi dengan dosa, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, dan kita tidak lagi menjadi budak dosa. Kenapa? Karena Tuhan sanggup memerdekakan kita dari dosa. Oleh karena darah Yesus, oleh karena kematian Tuhan di kayu salib untuk menebus kita, untuk kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi kita boleh hidup di dalam kebenaran.
Kita harus hidup di dalam kebenaran. Roma 6 ayat 13 tadi mengatakan, janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu lagi kepada dosa. Anggota tubuh kita di sini bisa diartikan sebagai kehidupan kita. Kehidupan kita. Jadi jangan lagi kamu menyerahkan kehidupanmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Senjata kelaliman maksudnya perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang cemar, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Bapa. Ya. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah kita yang luar biasa, sanggup memberikan kepada kita hujan pada musimnya. Hujan pada awal musim, hujan pada akhir musim, dan bahkan panen untuk tiap minggu-minggunya. Tetapi kenapa? Kenapa kita tidak bisa menerima janji Tuhan itu di dalam hidup kita? Kenapa? Yeremia 5, mari kita buka sama-sama. Yeremia 5 ayat 25 mengatakan, kesalahanmu lah yang menghalangi semuanya itu, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Ya, saya ulangi, kesalahanmu lah yang menghalangi semuanya ini, dan dosamu lah yang menghambat yang baik daripadamu. Bapa kita, Yesus Tuhan kita yang kita sembah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Dia selalu akan menepati janjinya kepada kita, Bapak Ibu. Tetapi terkadang kita lebih sering terpikat untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dosa itu memang sangat memikat. Dosa itu merusak apa yang baik. Ya, kita tahu akhir-akhir ini kita melihat tingkat kejahatan ya semakin meningkat. Orang lebih takut miskin daripada takut dosa. Orang lebih mementingkan dirinya sendiri, egoisnya, dengan tidak memikirkan apakah itu mengakibatkan penindasan terhadap orang lain. Bapak Ibu, korupsi semakin meningkat, suap semakin meningkat di mana-mana kita lihat. Kita tahu bahwa dosa itu sangat memikat. Hal-hal yang justru bertentangan dengan firman Tuhan itu justru yang secara kedagingan itu bagi kita itu yang ingin kita lakukan. Tapi kita tahu Bapak Ibu bahwa dosa itu merusak yang baik. Satu orang saja berbuat dosa akan merusak begitu banyak yang baik. Padahal kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait suci Allah, bait Allah. Tetapi kenapa kita malah justru menodai tempat di mana Allah itu tinggal, yaitu di dalam tubuh kita ini? Korupsi, suap, ya kita tahu pada saat itu terjadi, artinya mata kita itu sudah dipenuhi oleh kegelapan. Kita lebih mementingkan diri kita sendiri, walaupun harus menindas orang lain. Tertulis di Keluaran 23 ayat 8, suap janganlah kamu terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ya Bapak Ibu, apalagi amarah. Kita sering marah, tidak bisa menguasai diri, emosi. Oleh karena apa? Oleh karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Oleh karena hawa nafsu kita yang begitu berlebihan sehingga kita tidak bisa mengendalikan amarah kita. Firman Tuhan mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu tertulis di Efesus 4 ayat 26. Ya, sekali lagi saya katakan Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ternyata telah begitu banyak kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Bapa. Ya.
Artinya kita harus keluar dari kehidupan yang lama kita. Kenapa? Karena begitu besar pengorbanan Bapa, begitu besar pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, yang Dia mau supaya kita tidak lagi diperhamba, supaya kita tidak lagi diperbudak oleh dosa tadi. Ya. Mati dan bangkit dengan Kristus, itu judulnya pada hari ini. Mati di sini artinya kita harus mematikan kehidupan kita yang lama dan bangkit dengan Kristus, hidup baru. Hidup baru, kita harus hidup dalam kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup, itu kata Bapa. Ya, jadi kenapa kita khawatir terhadap hal-hal yang sesuatu hal yang sehingga kita berani berbuat dosa, kita mampu melakukan hal-hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan, tetapi itu memang secara duniawi nikmat untuk kita lakukan. Tuhan tidak berkenan terhadap hal-hal seperti itu. Karena Tuhan mau kita harus hidup di dalam kebenaran. Saat kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita telah disebut menjadi orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar yang dibenarkan oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah mengubahkan kita dari orang yang berdosa menjadi orang yang benar melalui kematiannya di kayu salib. Tuhan Yesus menguduskan kita melalui firman-Nya. Tuhan Yesus menyediakan pengampunan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan menguduskan dan menyucikan kita. Bagaimana caranya supaya kita hidup dalam kebenaran? Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Artinya Bapak Ibu, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menenggelamkan diri kita dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menguduskan, yang akan menguduskan dan menyucikan kita. Ya, Yohanes 15 ayat 3, kamu memang bersih, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya firman Tuhan itulah yang akan menguduskan kita. Ya, firman Tuhan itu yang akan menyucikan kita dari dosa. Ya, Bapak Ibu, hidup dalam kebenaran memang tidak mudah. Ya. Banyak sekali kalau kita lihat ya, orang-orang yang hidup dalam kebenaran justru banyak mengalami kemalangan ya, karena banyak orang di sekeliling kita pada saat kita melakukan kebenaran, belum tentu orang di sekeliling kita menyukainya. Sehingga pemazmur mengatakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Hidup dalam kebenaran akan memproses kita. Hidup dalam kebenaran memproses kita untuk kita hidup menjadi kudus, untuk kita bisa tidak lagi melakukan hal-hal yang cemar, hal-hal yang tidak berkenan kepada Bapa. Ya. Jangan lagi kita bersekutu dengan dosa. Karena Allah kita sanggup memerdekakan dan kita dari dosa. Yang kedua adalah undang Roh Kudus. Undang Roh Kudus untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi ada dua untuk kita bisa hidup dalam kebenaran. Yang pertama adalah kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup dalam firman Tuhan, tenggelam dalam firman Tuhan. Yang kedua adalah kita harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita undang Roh Kudus, untuk Roh Kudus itu bisa tinggal di dalam kita.
Yohanes 16 ayat 13 tadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, terkadang dalam kita menjalani proses itu tidaklah mudah. Melakukan hal yang benar itu saya tahu tidak mudah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk hidup dalam kebenaran, kita tahu terkadang kita sampai dimusuhi oleh orang. Tidak membuat orang-orang di sekeliling kita itu menjadi nyaman. Bahkan cenderung kita mengalami banyak hal-hal yang tidak mengenakan. Pada saat kita berada di titik itu, terkadang kita sudah berada di titik yang paling rendah. Tidak ada lagi yang membuat kita semakin terpuruk, terjatuh lagi ke bawah, karena kita sudah di dasar yang terendah. Oleh karena hal-hal di mana pada saat kita melakukan kebenaran banyak orang yang tidak menyenangi kita. Tapi percayalah, pada saat kita di titik terendah itu tidak ada tangga yang lain untuk membuat kita semakin terpuruk, karena hanya ada satu-satunya tangga untuk kita naik kembali. Begitu juga pada saat Tuhan memproses kita untuk kita hidup dalam kebenaran. Ya, kadang kita harus mengalami beberapa hal yang membuat kita merasa tidak nyaman, tidak enak, ya. Mungkin kita jadi dikucilkan, mungkin kita jadi merasa dijauhin, ya. Banyak sekali oleh karena hal-hal yang tidak mereka anggap tidak bisa bersekutu sama mereka. Tapi percayalah, hidup Tuhan mau untuk kita hidup di dalam kebenaran. Kembali lagi Bapak Ibu, yang kalau kita lihat tadi Roma 6 ayat 13 tadi, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Sebagai orang-orang yang dahulu mati, artinya yang dulu kita tidak berguna, kita hidup di dalam dosa. Tetapi yang sekarang hidup, artinya yang sekarang hidup, kita sudah hidup baru. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa, kita sudah hidup baru, ya. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu, maksudnya kehidupanmu, serahkanlah kehidupanmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Senjata-senjata kebenaran itu adalah pelaku firman. Ya, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya dan kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, senjata-senjata kebenaran itu adalah pelaku firman. Kita harus menjadi pelaku firman. Ya, jadi kalau saya sambungkan, ya, dalam arti dalam arti bahasa yang sebenarnya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu, dan janganlah kamu menyerahkan kehidupanmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, untuk dipakai sebagai perbuatan yang tidak benar, senjata kelaliman tadi. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati maksudnya dahulu yang tidak berguna, tetapi yang sekarang hidup baru. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu, serahkanlah kehidupanmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, Bapak Ibu, ya, pesan daripada gereja kita, tuntunan gereja kita akhir-akhir ini memang selalu kembali lagi ke Roma 6 ayat 13 ini, untuk kita diminta menjadi alat dalam melakukan kebenaran, dan kita dipakai sebagai senjata kebenaran itu, senjata kebenaran itu sebagai pelaku firman itu, ya, tuntunan daripada gereja kita akhir-akhir ini, karena memasuki pada saat kita masuk tahun 5781, yaitu tahun Pei Aleph ini, ya, Tuhan itu tahun dimana tahun kebenaran, ya, tahun dimana Tuhan akan menunjukkan janji-janjinya kepada kita, tahun dimana Tuhan mengajarkan kita terhadap
jalan-jalannya, dan manakala kita berjalan di dalam jalannya Tuhan, maka terang Tuhan akan terbit atas kita. Ya, demikianlah sharing firman kita pada sore hari ini. Kiranya setiap kelompok-kelompok FA kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat dan senjata kebenaran. Sebelum kita tutup sharing firman kita pada sore hari ini, ya kita naikkan satu pujian. Ya Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk sharing firman kami FA di kelompok FA pada sore hari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan setiap firman yang sudah ditaburkan ya Bapak tumbuh di tanah yang subur ya Bapak, sehingga boleh berbuah dimanapun kelompok FA kami berada. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan boleh pakai kami kelompok-kelompok FA untuk menjadi senjata kebenaran bagi Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami ya Tuhan, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin ya Tuhan. Berkati mereka Bapak dalam memimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Begitu juga pemerintahan mulai dari pusat, provinsi, sampai dengan ke daerah-daerah ya Bapak. Tuhan yang memberkati setiap pemimpin bangsa kami. Begitu juga kepada TNI Polri Tuhan, berikan kepada mereka hikmat dan kebijakan untuk mereka boleh menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan, Bapak Insinyur Niko Noton Raharjo, Bapak Bambang Yonan, Bapak Daniel Edi Praino, dan seluruh wakil gembala serta Ketua Departemen FA ya Tuhan, semuanya kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan tunjukkan visi dan tuntunan-Mu kepada pemimpin-pemimpin rohani kami, untuk kami Tuhan boleh semakin dekat dan bersekutu dengan Engkau. Dari tempat ini kami juga berdoa bagi kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, diberkatilah kota kudus-Mu, diberkatilah umat pilihan-Mu, diberkatilah orang yang mencintai kota kudus-Mu. Bapak, kami akan tutup ibadah kami. Mari Bapak Ibu sekalian kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita mengatakan amin.